Pemerintah kembali memproses penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai BPNT untuk tahap kedua tahun 2025. Berikut sudah disiarkan langsung di salah satu TV nasional proses pencairan PKH tahap 2 dan BPNT Rp600.000 untuk tahap kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, apa kabarnya? Semoga hari ini selalu dalam kebaikan dan diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan. Bansos membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan, serta memberikan dukungan ekonomi bagi keluarga yang kurang mampu. Bantuan pangan non-tunai BPNT untuk tahap kedua tahun 2025. Berikut liputan jurnalis Metro TV. Kita tentukan, setelah itu baru kita salurkan. Kira-kira ya kalau nggak Mei ya paling lambat gitu, tapi kemungkinannya Mei dengan DTSN berarti. Dengan DTSN. Proses penyaluran bantuan sosial tahap kedua telah direncanakan secara matang oleh Kementerian Sosial yang meliputi beberapa tahapan penyaluran. Dari tahapan pra-penyaluran, tahapan penyaluran, dan tahapan pasca penyaluran. Kemensos telah memastikan pada tahap pra-penyaluran sudah selesai sebelum tahap penyaluran pada bulan Mei dilaksanakan. Penetapan KPM menjadi penting karena berdasarkan data yang telah divalidasi dan memastikan penerima adalah keluarga miskin atau rentan miskin yang terdaftar di DTSN. Kemensos menjalin kerjasama dengan lembaga penyalur, BRI, BNI, Mandiri, BSI, dan juga PT Pos Indonesia untuk mempersiapkan rekening KKS untuk transfer dana ke rekening KPM. Tahapan penyaluran Bansos tahap kedua tahun 2025 khususnya untuk program seperti program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT melibatkan beberapa langkah sistematis yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial Kemensos dengan dukungan berbagai pihak seperti Bank Himbara, PT Pos Indonesia, dan pemerintah daerah. Berikut adalah tahapan penyaluran Bansos tahap kedua periode April-Juni 2025 berdasarkan informasi terkini. Proses penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT melalui beberapa langkah untuk memastikan ketepatan sasaran meliputi tahapan 1. Pra-penyaluran yang sudah dimulai dari bulan Februari hingga bulan April. Pada periode pra-penyaluran diperlukan uji petik, verifikasi, dan validasi data dengan pengecekan langsung ke lapangan atau diistilahkan dengan ground check. Pendamping sosial PKH melakukan pengecekan lapangan selama Maret dan April 2025 untuk memverifikasi data DTSN, memastikan data sesuai dengan kondisi real di masyarakat. Pada pra-penyaluran yang berlangsung di bulan April, Kementerian Sosial melakukan penetapan calon KPM penerima bantuan sosial PKH tahap 2, BPNT tahap 2, dan juga penetapan lembaga penyalur, dalam hal ini Bank Himbara maupun PT Pos Indonesia. Seperti pada penyaluran tahap-tahap yang lalu, penetapan KPM itu biasanya dapat dipantau pada aplikasi 6NJ. Setelah verifikasi dan validasi penetapan KPM, Kementerian Sosial menetapkan daftar KPM yang berhak menerima Bansos tahap kedua melalui sistem 6NJ, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Kemudian daftar berupa BNBA atau by name by address. Ini dikirimkan ke pemerintah daerah, pendamping sosial, dan kanal penyalur Bank Himbara atau PT Pos Indonesia untuk persiapan distribusi. Selanjutnya teman-teman, untuk tahapan kedua adalah tahap penyaluran yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Mei dan Juni, meliputi kegiatan penyusunan jadwal penyaluran, kemudian penyaluran tahap kedua yang dijadwalkan berlangsung pada minggu ketiga Mei 2025 untuk periode April-Juni 2025.
Meskipun jadwal bisa bervariasi, itu tergantung dari gelombang dan termin pencairan. Nah, mengenai informasi jadwal disebarkan itu melalui pendamping sosial, aplikasi Siksenji ataupun situs resmi Kemensos. Nah, berapa besaran bantuan yang diterima pada tahap kedua? Berdasarkan kategori pemirsa. Apa saja kategori-kategorinya kita akan simak infografis berikutnya. Jadi kategori Bansos PKH. Ini ada yang menerima balita usia 0 sampai 6 tahun dengan besaran 3 juta per tahun. Atau kalau kita lihat ada 750 per tahap karena dibagi 4 tahapan ya. Kemudian ada juga ibu hamil atau keluarga dengan ibu hamil tertentu. Itu sama dengan balita yaitu 3 juta per tahun besarannya dengan tahapannya Rp750.000 juga. Kemudian anak-anak juga mendapatkan kategori bansos ini yaitu dari SD hingga SMA. Untuk anak SD kategorinya 900.000 dengan per tahapannya 225.000. Kemudian SMP 1.500.000 per tahun dengan tahapannya 375.000 per tahap. Kemudian anak SMA ini 2 juta per tahun dengan tahapannya Rp500.000. Nah, lansia itu juga akan mendapatkan pemirsa atau 60 tahun ke atas. Itu besaran per tahunnya adalah Rp2.400.000 dengan besaran per tahapannya itu adalah Rp600.000. Disabilitas itu juga akan mendapatkan bansos PKH ini dengan besaran Rp2.400.000 sama dengan lansia dengan tahapannya juga sebesar Rp600.000. Nah, sebenarnya apa tujuan dari bansos PKH ini pemirsa? Kita akan simak bersama. Tujuan dari bansos PKH ini itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan keluarga penerima manfaat atau KPM yang terdiri dari rumah tangga berpenghasilan rendah. Tolak ukurnya apa penghasilan rendah? Nanti kita akan konfirmasi dalam ulasan berikutnya. Tapi yang jelas cara pengecekan penerimaan dari bansos ini juga sebenarnya sangat mudah karena hanya cukup melalui aplikasi, ada juga aplikasi ataupun website, bisa melalui smartphone kita masing-masing juga. Jadi ada 2 tahapan. Yang pertama kalau melalui website dari Kementerian Sosial begitu ya, kita tinggal memasukkan data wilayah. Kemudian yang kedua masukkan nama lengkap. Dan yang ketiga, masukkan kode verifikasi. Dan keempat, klik cari data. Dan kita sudah langsung bisa melihat hasilnya. Nah, ini berdasarkan memang NIK kita masing-masing begitu ya, data-datanya. Kemudian bagaimana kalau dengan aplikasi yang bernama Cek Bansos? Itu juga sangat mudah pemirsa. Yang pertama kita tinggal unduh dan install aplikasinya. Kemudian buat akun atau masuk di sini. Dan kita tinggal pilih menu Cek Bansos. Kemudian sama seperti website kita juga harus masukkan data wilayah terlebih dahulu. Seterusnya kita tinggal mengikuti petunjuk dari aplikasi. Nah, data terpadu kesejahteraan sosial begitu ya. Bagaimana caranya kita bisa masuk di sini begitu ya. Langkah-langkah penyalurannya itu seperti apa? PKH dan BPNT tahap 2 disalurkan melalui rekening Bank Himbara, BNI, BRI Mandiri, BSI atau secara tunai melalui PT Pos Indonesia untuk daerah tanpa akses perbankan. Bantuan BPNT, bantuannya sebesar Rp200.000 per bulan atau setara Rp600.000 yang disalurkan tahap ke periode April, Mei, Juni dan besaran bantuan PKH itu menyesuaikan jumlah kategori yang valid sesuai persyaratan pada penyaluran tahap kedua. Pastikan mengecek status penerimaan bansos melalui kanal resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Dan kami tidak menyarankan selalu mengecek kartu KKS-nya setiap waktu dan pastikan nama teman-teman terdaftar sebagai penerima pada web Cek Bansos dan aplikasi Cek Bansos di HP teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini untuk informasi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.